Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sendirian Ustadz di Perpus? Tadi baru ngisi daur online tadi di Aliman. Masya Allah. Ini lagi baca kitab apa Ustadz? Kitab Aqidatu Ahli Sunnati fil Bid'ati wat Tabdi'i, karya Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili. Ini kemarin dipakai daurah ini di Solo. Masya Allah. Bisa tanya-tanya sebentar Ustadz? Monggo, santai kok. Oh siap Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Ngabuburit bersama Ustadz. Dan kali ini kita bersama Ustadz Fadlan Fahamsyah LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita sesaat lagi akan membahas tentang seputar ziarah kubur. Dan langsung kita tanyakan kepada Ustadz Fadlan Fahamsyah. Nah, Ustadz, bicara tentang ziarah kubur, Ustadz. Bagaimana awal mula disyariatkannya ziarah kubur itu, Ustadz? Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Tapi ziarah kubur itu kalau kita lihat, pertama kali dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena di dalamnya ada kerusakan, kemungkaran. Karena pada waktu itu di awal-awal umat belum memiliki akidah yang kuat. Awal-awal dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah khawatir ini menjadi wasilah menuju hal-hal yang negatif. Di antaranya kesyirikan, para wanita akan meratap, dan seterusnya. Jadi di awal-awal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi akhirnya karena Rasulullah melihat kondisi sudah berubah, maka Rasulullah SAW membolehkan para sahabat untuk berziarah kubur. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kalian mengadakan ziarah kubur. Ala fazuruha, tapi sekarang silakan ziarah kubur, tidak apa-apa. Ya, litudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi memang benar dulu Rasulullah pernah melarang ziarah kubur, tapi itu sudah dinasakh, sudah dihapus dengan adanya syariat baru, yaitu ala fazuruha. Boleh sekarang silakan ziarah kubur, gak apa-apa, berziarahlah kubur kalian. Jadi ziarah kubur itu termasuk syariat Islam. Karena ziarah kubur adalah syariat Islam, berarti di sana harus ada aturan-aturan yang sesuai dan tidak boleh menyelisih syariat Islam. Begitu, wallahu a'lam. Masya Allah ya Ustadz. Berarti kalau begitu hukum ziarah kubur sendiri itu bagaimana Ustadz? Apakah sunnah, apakah wajib, atau bagaimana Ustadz? Ziarah kubur itu ada macam-macam ya. Pada dasarnya tadi diperintah Nabi, silakan ya, sunnah. Tetapi bisa berubah menjadi tidak boleh. Maka dari itulah harus kita perinci di sini. Fihi tafsil, dalam masalah ziarah kubur ini ada perincian. Perincian yang pertama, hukum ziarah kubur itu adalah masyru', ziarah masyru'ah, ziarah yang sesuai syariat, yang kita diperintahkan. Kalau kita melakukan maka kita dapat pahala. Ini kita para ulama menamainya az-ziarah asy-syar'iyyah atau az-ziarah al-masyru'ah, ziarah yang sesuai syariat Islam. Lah, ziarah yang sesuai syariat Islam ini maksud tujuannya ada dua. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengingat mati, mengingat akhirat. Seperti tadi, litudzakirukumul akhirah, untuk mengingat kematian. Adapun fungsi dari ziarah kubur yang kedua yang sesuai syariat tadi adalah untuk mendoakan orang mati. Jadi kalau ada orang ziarah kubur tujuannya untuk mengingat mati dan mendoakan orang mati, maka tujuan yang seperti ini yang dibenarkan. Inilah ziarah yang dibolehkan. Niatnya benar, namanya az-ziarah al-masyru'ah, ziarah yang sesuai tuntunan syariat. Adapun yang kedua adalah az-ziarah al-bid'iyah. Ziarah bisa hukumnya haram, tidak boleh, karena itu termasuk bid'ah. Ini yang bagaimana Ustaz? Ini adalah ziarah yang bukan syirik. Kita nggak mengatakan ziarah syirik ini, tapi ziarah yang bid'ah. Seperti seseorang mengadakan ziarah kubur, kemudian melakukan ritual-ritual di situ yang menyelisih syariat Islam, tidak sesuai tuntunan Nabi, tapi nggak sampai syirik.
Ya, seperti seorang yang iktikaf di kuburan. Iktikaf itu kan berdiam diri, beribadah, baca Quran, zikir-zikir. Itu kan beriktikaf meskipun nggak dinamai iktikaf, tapi hakikatnya iktikaf. Beriktikaf di masjid. Beriktikaf di kuburan. Padahal iktikaf kan harusnya di mana? Di masjid, ya kan? Wa antum akifuna fil masajid. Jadi iktikaf itu di masjid. Tapi sebagian orang itu ada yang bermalam di kuburan, baca Quran di kuburan, wirid-wirid di kuburan, sholat di kuburan. Ketika ditanya, loh kenapa jenengan kok melakukan ini di kuburan? Mereka mengatakan, loh saya ini bukan mempersembahkan ini semuanya kepada si mayit, bukan. Ini tetap untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tetap bertauhid, cuma kami lakukan di tempat ini. Maka kita katakan, meskipun niatnya baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi model yang seperti ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Para sahabat tidak pernah mengadakan halaqah dzikir di kuburan tertentu, tidak pernah juga sholat di kuburan, iktikaf di kuburan, enggak. Karena iktikaf, sholat, kemudian dzikir itu tempatnya di mana? Di masjid atau di rumah. Adapun kalau tujuannya sekedar doa, mendoakan si mayit, maka tidak mengapa, ya. Maka saya katakan ini yang nomor 2 ini bukan ziarah syirik, bukan ziarah bid'ah. Artinya dia melakukan amal-amal yang itu nggak ada tuntunannya. Gitu ya, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 ini yang paling fatal, yaitu az-ziyarah asyirkiyah, ziarah yang bernilai syirik. Datang ke kuburan, minta ke kuburan, minta kaya ke kuburan, minta kaya ke kuburan orang yang dianggap keramat, misalnya minta kaya, minta dapat jodoh. Nah ini sudah derajatnya syirik, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau ziarah monggo, yang penting niatnya benar, yaitu yang pertama tadi itu, yaitu ziarah syar'iyah, tujuannya mendoakan orang mati, yang kedua supaya kita ingat mati. Wallahu a'lam. Jadi terperinci hukumnya. Masya Allah ya Ustadz. Jadi terperinci menjadi 3 bagian tadi itu ya Ustadz. Nah terus Ustadz, pastinya kan harus niatnya benar dan juga tujuannya juga benar kan Ustadz untuk ziarah itu. Lalu bagaimana Ustadz adab-adab ziarah kubur itu Ustadz? Iya. Ziarah kubur punya adab-adab yang harus kita pegang ya. Adab yang pertama, seorang sebelum melaksanakan ziarah kubur niatnya harus benar. Kalau niatnya salah bahaya. Dan tadi kan sudah saya jelaskan, nggak mungkin saya ulangi lagi. Niatnya harus benar. Satu, niatnya untuk mendoakan si mayit. Dan yang kedua niatnya mendoakan si mayit dan untuk ingat kematian. Ingat mati dan mendoakan orang yang sudah mati. Itu yang harus dipegang, tujuannya itu. Ya, supaya kita sendiri dapat fadilah, ingat mati, ingat akhirat, hati menjadi lembut, ingat Allah, dan kita juga di sisi lain mendoakan orang yang sudah wafat. Itu tujuannya. Jadi tujuannya harus benar, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi melarang kita syaddur rihal, mengadakan perjalanan jauh dalam rangka pergi ke suatu tempat yang kita anggap tempat itu tempat yang baik, mulia untuk ibadah. Itu nggak boleh kecuali 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Rasulullah mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah di suatu tempat kecuali 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi nggak boleh seorang dari sini berangkat ke mana gitu ya, karena di situ ada kuburan keramat. Nah, itu nggak boleh. Silakan ziarah kubur, tapi nggak usah pakai syaddur rihal seperti tadi itu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, hendaklah seorang sebelum masuk tanah perkuburan berdoa dulu. Dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Banyak ya, diantaranya adalah Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Kalau kepanjangan ya Assalamualaikum ya ahlad diyar gitu ya. Jadi nomor 3 itu mendoakan penghuni kuburan, berdoa dulu. Kemudian yang nomor 3, kita dilarang oleh Nabi memakai sandal di tanah kuburan. Disuruh lepas sandalnya ini. Itu termasuk sepatu juga ya Ustaz? Iya, pokoknya alas kaki. Oh, alas kaki ya Ustaz. Kemudian yang nomor berapa berarti? Nomor 5 ya. Nomor 5, kita dilarang meratap. Kadang wanita ya nggak kuat, meratap, meronta-ronta, ingat bapaknya dan seterusnya. Ini dilarang. Kemudian dilarang menginjak kuburan dan dilarang duduk di atas kuburan. Nah, Rasulullah SAW ya an yujassasul qabr wa an yuqat alaihi. Rasulullah melarang mengecat kuburan dan Rasul melarang duduk di atas kuburan. Maksudnya kuburan terus
dibuat duduki. Kalau duduk tapi bukan di kuburannya nggak apa-apa. Kalau yang ada nisannya harus diduduki, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga Rasulullah melarang membangun-bangun di atas kuburan. Nah, Rasulullah an yubna alal qabr. Rasulullah melarang membangun-bangun di atas kuburan. Kadang kan kasih bangunan-bangunan, dan ini tidak diperbolehkan ya. Itu diantara kemudian berdoalah doa-doa yang baik untuk si mayit. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu diantara adab-adabnya. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah ya Ustadz. Berarti adab-adabnya juga harus diingat juga ya Ustadz untuk ziarah kubur. Lalu Ustadz, kan seperti yang ada di masyarakat kita ini Ustadz. Kita kan biasanya menyambut awal bulan Ramadan ini kan selalu ada itu ziarah kubur. Jadi kita di makam manapun kita pasti ziarah kubur dan itu pasti ramai. Nah, Ustadz, apakah ziarah kubur itu ada waktu-waktu yang tertentu Ustadz atau dikhususkan? Taib. Rasulullah SAW mengatakan ala fazuruha, silakan ziarah kubur kalian. Ya, selama tujuannya baik tadi itu mengingat mati dan untuk mendoakan orang yang mati, melembutkan hati, ingat akhirat. Rasulullah tidak pernah membatasi. Rasulullah nggak pernah mengatakan zuru, yakni fi awal Ramadan, fi akhir Ramadan, di awal Ramadan dan di akhir Ramadan. Rasulullah nggak pernah mengucapkan seperti itu. Maka wallahu alam ya, jadi nggak harus dikhususkan sebelum Ramadan dan menjelang Syawal atau di akhir Ramadan. Nggak usah. Jadi begini, ada kaidah Mas, ini penting. Apa saja yang dimutlakkan Nabi, apa saja yang dilepas oleh Nabi, jangan diikat. Kalau Nabi mengatakan umum, ya sudah, jangan diikat-ikat, jangan dikasih batasan-batasan. Sebaliknya, Nabi kalau sudah ngasih batasan, jangan dilepas. Contoh ya, Rasulullah mengatakan fajuru ziarah kubur, lepas. Rasulullah lepas. Rasulullah nggak ngasih apa? Batasan waktu. Maka jangan diikat-ikat nih. Biarkan apa adanya seperti Nabi menjalankan. Sebaliknya, kalau Nabi mengikat, jangan dilepas. Contoh, setelah sholat misalnya kita disuruh, di antara sunnahnya kan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya jadi 100 kan gitu kan. Ini kan berarti diikat sama Nabi. Nabi sudah mengikat salah 33 kali. Yang diikat jangan dilepas. Oh enggak, saya enggak mau 33, saya mau 1000 saja misalnya. Ini berarti mengikat, melepas apa yang sudah diikat. Jadi kaidahnya yang dilepas jangan diikat, yang diikat jangan dilepas, gitu ya. Kalau Nabi mengumumkan silakan kapan saja, ya sudah, nggak usah kita batasi waktunya. Wallahu a'lam. Jadi untuk waktu ziarah kubur itu nggak ada ketentuan khususnya ya Ustadz, bebas ya. Oh, Masya Allah ya Ustadz. Terus gini Ustadz, apakah ada amalan lain Ustadz yang bisa kita lakukan yang bisa menggantikan amalan ziarah kubur itu Ustadz? Kalau untuk menggantikan ziarah kubur dalam artian bagaimana ini? Kalau maksudnya itu ada amalan lain, bisa kebaikannya sampai ke mayit selain ziarah kubur, banyak. Itu mungkin maksudnya itu ya. Tetap bisa memberi kebaikan kepada si mayit tanpa harus ziarah kubur, begitu maksudnya. Oh, ini panjang kalau saya jelaskan ini. Di antaranya berdoa. Ketika sujud, anak yang soleh, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan saudara kita yang sudah wafat duluan, itu bermanfaat bagi mayit. Ya, mendoakan orang yang sudah mati, itu yang pertama. Yang kedua, as-shadaqatu anil mayyit, boleh bersedekah atas nama si mayit. Seorang anak dulu belum mapan, belum sempat berbakti, orang tua sudah wafat. Sekarang sudah mapan, uangnya banyak, orang tua sudah wafat. Pengen berbakti sudah nggak bisa di dunia maksudnya ya. Maka caranya boleh bersedekah atas nama orang tua. Sedekah atau bangun masjid, wakaf, diniatkan orang tua. Tidak apa-apa. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari, seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah inna ummi qad tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibundaku wafat, aku nggak ada di sisinya. Kalau aku bersedekah atas namanya, maka bisa ya Rasulullah. Tasaddaq, kata Rasulullah. Sedekahlah dan pahalanya sampai ke ibu. Tidak apa-apa. Kemudian di antara cara juga adalah dengan melanjutkan kebaikan orang tua. Orang tua punya kebaikan apa, ya harus kita lanjutkan. Dulu orang tua saya misalnya ada orang yang orang tuanya wafat. Dulu ibu saya kalau Ramadan gini suka bagi-bagi iftar. Itu jangan diputus.
Kalau Anda ingin jadi anak yang berbakti, lanjutkan kebaikan orang tuamu. Agar terus pahalanya terkirim ke orang tuamu. Segala kebaikan orang tua, lanjutkan. Hidupkan amal baiknya orang tua. Melanjutkan kebaikan orang tua. Nah, kemudian diantaranya juga adalah bersilaturahim dengan orang-orang yang dicintai orang tua dulu. Bersilaturahim dengan kerabatnya orang tua. Ya, kalau misalkan ada, Mas Saman nggak mudik ke desa? Nggak usah, Ustadz. Ibu saya sudah wafat, bapak sudah wafat. Keliru ini. Karena di antara cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat, di antara caranya adalah bersilaturahim dengan orang yang dicintai bapak ibu kita. Berarti kan bapak ibu kita sudah wafat, tapi kan masih ada paman, masih ada bude, masih ada pade. Cuman untuk saat ini kan ada pandemi ya ini ya. Ini beda kasus lah. Kalau ini kan kita sudah, pemerintah ya, tidak mensarankan atau melarang kita untuk mudik, ini beda lagi. Maksudnya ini kan lain kali barangkali sudah nggak ada pandemi, kita tetap harus silaturahim. Meskipun orang tua sudah wafat, tapi kan ada paman, ada pakde, ada orang-orang yang dicintai bapak kita dulu, kita sambung. Itu pahalanya sampai ke mayit. Apalagi nih ya, melunasi hutang orang tua, kemudian menjalankan wasiat orang tua. Itu banyak ya. Jadi nggak harus ziarah kubur. Tapi ziarah kubur salah satu di antaranya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah ya Ustadz. Berarti dari ziarah kubur itu selain juga mengingatkan diri sendiri kepada kematian dan juga bisa mengirimkan doa kepada mayat ya Ustadz. Masya Allah, ngobrol singkat gini tapi banyak ya Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah. Semoga bermanfaat. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan loh Ustadz, sudah meluangkan waktu bincang-bincang santai gini. Insya Allah sebentar lagi bukan? Iya Ustadz. Masya Allah. Baik, Ifatul Iman, pemirsa Al-Iman TV dan juga Radio Suara Al-Iman. Demikianlah tadi pembahasan tentang ziarah kubur bersama Ustadz Fadlan Fahamsyah. Dan semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh beliau bisa kita terima dan juga bisa bermanfaat baik di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Dan Masya Allah sesaat lagi kan sudah berbuka Ustadz. Kita tutup ya Ustadz. Ya Masya Allah. Dan jangan lupa Ifatul Iman, saksikan terus program Ngabuburit bareng Ustadz hanya di Al-Iman TV dan juga Radio Suara Al-Iman. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Radio Suara Al-Iman dan juga Al-Iman TV. Dan kita pamit dulu karena sebentar lagi waktunya berbuka. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.